Kali ini kita akan membahas proyek kripto yang saya rasa cukup bagus. Sebab proyek kripto ini mencoba mengatasi permasalahan nyata di kehidupan sehari-hari. Artinya, proyek ini membuat solusi di permasalahan yang beneran ada, sudah terjadi, dan bukan proyek yang dirancang untuk menjadi proyek futuristik. Biasanya, proyek yang kayak gini akan bertahan lebih lama. Yap, nama proyeknya itu VeChain dengan tokennya FED. VeChain ini adalah platform supply chain bertenaga blockchain. Blockchain yang kompatibel dengan smart contract dan dirancang untuk mengadopsi atau mempercepat adopsi teknologi blockchain secara massal. VeChain dianggap sebagai perusahaan yang sudah matang oleh beberapa pihak dengan berbagai aplikasi bisnis dunia nyata yang sudah ada di blockchainnya mereka, yaitu VeChain Tor. Seperti yang dinyatakan oleh VeChain White Paper 2.0, solusi ini bukan hanya bersifat teori, melainkan juga merupakan solusi yang teruji dan sudah dibahas dengan lebih dari 300 perusahaan. Sebelum kita lanjut, lihat dulu disclaimer yang satu ini. Kenapa banyak pihak menganggap bahwa VeChain adalah perusahaan yang sudah matang atau proyek yang sudah matang? Nah, untuk menjawabnya, kita langsung aja ke solusi yang ditawarkan oleh VeChain itu sendiri. Sepengetahuan saya ada 9 solusi VeChain yang mereka coba tawarkan. Pertama, Sustainability and Carbon Management Solution. Solusi ini biasanya digunakan perusahaan yang memiliki kelebihan karbon maupun memerlukan kredit karbon, atau mungkin lebih dikenal dengan sebutan aktivitas carbon trading. Yang kedua, Transparent Supply Chain Solution. Solusi ini untuk menghadirkan lebih banyak transparansi dalam sektor supply chain. Sebab semakin transparan supply chain, semakin baik, dan blockchain adalah media yang dirasa paling cocok karena salah satu sifat blockchain itu transparan. Yang ketiga, Blockchain Storage Solution. Ini solusi mengenai penyimpanan, terutama penyimpanan dokumen, sertifikat elektronik, hak cipta konten digital, dan juga sebagai penyimpanan bukti elektronik. Keempat dan kelima itu ada Smart Agriculture Solution dan Food Safety Solution. Ini merupakan dua solusi yang diberikan VeChain untuk sektor pertanian. Kalau kalian penasaran dengan kedua solusi ini, kalian bisa cek video di sini. Supaya video tidak terlalu kepanjangan, di video itu saya menjelaskan detail kerjasama Shiba dengan Weli, terutama ketika Shibarium nanti sudah launching. Walaupun membahas tentang kerjasama Shiba dengan Weli, kalian akan tetap mengerti juga contoh dari konsep Smart Agriculture Solution yang diberikan ataupun juga ditawarkan oleh VeChain ini. Yang keenam, Sustainable Fashion Solution. Industri fashion memainkan peran penting dalam ekonomi dan telah menjadi industri penghasil polusi terbesar kedua di dunia setelah industri minyak. Industri fashion memberikan kontribusi 8 sampai dengan 10% dari emisi gas rumah kaca, menyebabkan polusi air dan menghasilkan banyak sekali limbah. Dengan solusi yang ditawarkan VeChain untuk menitik beratkan pemanfaatan blockchain agar dapat ditelusuri dan mengklaim bahwa bisnisnya ramah lingkungan. Sebab sekarang itu mulai banyak regulasinya. Sebagai contoh, baru-baru ini Parlemen Prancis menyetujui undang-undang yang memperkenalkan label karbon. Jadi itu tuh wajib untuk barang dan jasa termasuk pakaian dan tekstil. Jadi solusi yang coba tawarkan VeChain itu ada loh peminatnya. Yang ketujuh ada Anti-Counterfeiting dan Digitalization for Luxury. Ini solusi untuk barang mewah agar tidak dapat dipalsukan dengan model sertifikat digital di blockchain. Kedelapan ada Digital Vehicle Passport Solution. Ini solusi yang memang sudah saya rasakan perlu untuk diadopsi. Seperti contohnya, untuk menilai kualitas keaslian suku cadang mobil. Jadi kita tahu kalau kita ke bengkel, suku cadang yang kita beli itu asli apa enggak. Terus kita juga bisa berbagi data sama pihak asuransi agar memudahkan proses klaim. Sebab datanya bisa dipertanggungjawabkan dan transparan. Terakhir yang kerasa banget sama saya kalau kita itu mau jual beli mobil. Kadang kita itu perlu semacam adu mulut dengan pembeli. Untuk meyakinkan pembeli bahwa mobil itu tidak pernah tabrakan, tidak pernah kebanjiran, suku cadangnya asli, kilometernya asli. Nah, dengan solusi dari VeChain, kita nggak perlu lagi kayak begitu. Nggak perlu lagi kita adu mulut sama pembeli ketika kita mau jual. Sebab semua tercatat di blockchain, bersifat transparan, dan bisa di-tracking riwayatnya. Yang ke-9, Cold Chain and Smart Medical Solution. Ini solusi dari VeChain
yang mana menggabungkan teknologi blockchain dan sensor IoT agar dapat membantu serta memeriksa data suhu atau kelembapan secara real time selama tahap penyimpanan dan transit produk sensitif seperti makanan, reagen, obat-obatan, dan lain sebagainya yang memerlukan suhu-suhu tertentu. Kemudian data itu divisualisasikan hasilnya untuk kita pantau dan mengolah suhu dingin maupun panasnya. Sebab banyak banget loh barang yang memang harus dikirim dengan suhu tertentu kan. Dari bahas tadi kayak obat-obatan, makanan, dan reagen. Contoh lainnya masih banyak. Disinilah peran VChain untuk dapat memantau dan mengatur suhunya agar kualitasnya tetap terjaga. Selain itu, untuk perusahaan medis atau perawatan kesehatan, mereka juga diizinkan untuk melacak obat-obatan di seluruh rantai pasokan, termasuk dari sisi pasien, dan juga memberikan transparansi selama perawatan antara dokter dan pasien, sehingga membangun sistem medis yang cepat dan juga cerdas. 9 solusi yang VChain tawarkan memang benar diperlukan banyak pihak di kehidupan nyata, dan nilai per satu solusi VChain untuk setiap kebutuhannya bisa miliaran dolar. Contohnya kita bisa lihat seberapa besar industri kendaraan di seluruh dunia jika kita benar-benar menerapkan solusi dari VChain. Dari mulai keaslian kendaraan itu, kemudian juga spare part-nya, itu tuh bisa ratusan, satu jenis mobil itu bisa ratusan spare part. Kemudian ada berapa ratus jenis mobil di dunia ini. Satu merek mobil juga bisa punya beberapa jenis mobil. Kayak misalkan Toyota itu punya beberapa merek gitu. Sekarang itu ada berapa merek mobil dan berapa jenis mobil di dunia ini. Artinya, peluang adopsinya sangat besar. Itu baru kita bahas mobil. Kita belum bicara motor dan jenis kendaraan lainnya. Belum lagi jika itu semua terintegrasi dengan pihak asuransi. Setiap harinya ada aja yang diprospek dan diklaim kan sama asuransi. Saya pikir hal-hal itulah yang membuat banyak pihak merasa bahwa VChain adalah proyek yang sudah matang. VChain memiliki blockchain-nya sendiri yang dinamakan VChain Tor. VChain Tor ini dimaksudkan untuk penggunaan teknologi blockchain secara luas oleh perusahaan dari semua ukuran dengan bertindak sebagai blok bangunan untuk ekosistem blockchain perusahaan yang tangguh dan dapat diperluas. Blockchain VChain Tor, metode konsensusnya itu Proof of Authority, mekanisme tata kelola on-chain dan memiliki sistem 2 token yang unik. Untuk menunjang proses adopsi VChain oleh perusahaan-perusahaan kecil sampai dengan besar, VChain juga mengeluarkan stablecoin yang mereka namakan itu VUSD. VUSD adalah stablecoin yang dipatok dalam dolar US, didukung penuh dan dapat ditukarkan dengan USD dengan rasio 1:1. Agunan USD untuk VUSD disimpan dalam rekening perwalian yang dikelola oleh Twine Trust, sebuah perusahaan infrastruktur keuangan untuk aplikasi vintage. Stablecoin VUSD diluncurkan tahun kemarin tepatnya pada bulan Mei 2022. Nah, VUSD ini adalah stablecoin pertama yang berasal dari rantai VChain Tor. Dikembangkan oleh VChain Foundation bekerjasama dengan Stably. Stably itu penyedia infrastruktur tokenisasi aset yang berbasis di US. Stably bermitra dengan lembaga keuangan terregulasi untuk meluncurkan stablecoin atau aset token. Stably dipilih untuk membuat VUSD karena kepatuhan mereka yang ketat terhadap otoritas pengatur di US dan internasional. Jadi penjelasan lengkap itu secara tidak langsung menyampaikan bahwa VUSD memiliki fondasi hukum dan dia relatif cukup aman. Ekosistem VChain terdiri dari 2 token. Yang pertama itu ada VChain Token, tikernya FET, dan VChain Tor Energy, tikernya VTHO. Token pertama yaitu FET digunakan untuk membuat VTHO, si token kedua. Nah, si token kedua, VTHO, digunakan untuk melakukan pembayaran atau pengiriman uang ke pengguna VChain lainnya. Dengan token VTHO, kita dapat menyelesaikan biaya transaksi, biaya gas, dan biaya pengembangan smart kontrak di platform tersebut. Sistem 2 token ini untuk memastikan bahwa perusahaan yang menggunakan solusi VChain terlindungi dari spekulasi pasar dan volatilitas pasar yang berlebihan, serta dapat lebih yakin dengan biaya operasional mereka. Sebab token FET harganya itu bergantung pada pasar global, sedangkan VTHO bisa didapatkan hanya dengan kita memegang token FET. Setelah token VTHO digunakan untuk membayar biaya transaksi untuk mengirim data ke smart contract, 70% itu dari token VTHO yang digunakan akan dihancurkan dan
30% sisanya dibayarkan ke node otoritas. Node otoritas adalah badan yang memvalidasi transaksi di jaringan tersebut. Baru-baru ini VeChain membagikan roadmap untuk awal tahun 2023 sampai dengan awal tahun 2024. Beberapa pembaruan besar termasuk rencana peluncuran dompet untuk ekosistem dan pasar NFT. Sedangkan untuk paruh kedua 2023, VeChain juga mengungkapkan bahwa tim akan mengerjakan produk NFT untuk metaverse dan tokenisasi yang berkelanjutan. Tidak berhenti sampai di situ, roadmap tersebut juga menyebutkan bahwa pada kuartal pertama tahun depan, VeChain akan mengerjakan proyek komunitas berupa stablecoin algoritmik dan sistem operasi DAO. Tadi update terbarunya, sekarang kita sedikit kilas balik di tahun 2022, alamat baru VeChain mencapai 304.000. Total transaksinya tahunannya itu mencapai 12,9 juta dan jumlah transaksi NFT mencapai 2,7 juta. VeChain juga menjadi rumah bagi lebih dari 50 proyek NFT selama setahun terakhir. Selain itu, jumlah bursa yang melisting token VeChain, token utamanya sudah mencapai 42 bursa. Ada beberapa kelebihan VeChain di mata saya. 1. Fitur meta transaksi. Meta transaksi merupakan fitur asli protokol inti blockchain VeChain Core. Fitur ini membuat pengembangan lebih ramah pengguna untuk adopsi perusahaan. Kenapa saya bilang ini ada sebuah kelebihan? Sebab target pengguna solusi VeChain itu mayoritas perusahaan dan fitur ini jelas untuk mempermudah adopsi di level perusahaan. Yang kedua, menggunakan mekanisme proof of authority. Dan yang terpenting di sini, semua identitas yang menjalankan operator masternode itu diverifikasi secara ketat oleh yayasan VeChain. Dalam artian, harus KYC. Ini tuh bagus, sebab perusahaan yang menggunakan solusi dari VeChain tentu dong menginginkan kejelasan dan keamanan datanya. Dengan KYC, semua bisa dicek, di-tracking siapa yang bermasalah. Yang ketiga, tentang modal ekonomi. Sistem dua token yang unik, FET dan VTHO, secara signifikan membantu memisahkan biaya penggunaan blockchain dari spekulasi pasar. Karena korelasi dengan pemanfaatan sumber daya blockchain, biaya lebih dapat diprediksi dengan pemantauan penawaran dan permintaan VTHO. Selain itu, mekanisme tata kelola yayasan semakin menstabilkan biaya. Kemudian penyesuaian variabel, misalnya harga gas, kecepatan, itu dapat dilakukan untuk menjaga keseimbangan permintaan dan pasokan VTHO. Dan terakhir, tadi sudah saya jelaskan, 70% dari VTHO yang dibayarkan dalam suatu transaksi akan dibakar dan sisanya akan diberikan kepada operator masternode otoritasnya. Keempat, VeChain Foundation Grant. Ini adalah program hibah yang dibuat VeChain Foundation. Di banyak video saya sering banget mengatakan blockchain kalau ada program hibah untuk pengembangan itu bagus. Sebab secara tidak langsung itu sama dengan memastikan blockchain itu terus bertumbuh dari sisi pengembangannya. Semakin bagus pengembangannya, semakin berpotensi pula adopsinya. Yang kelima, kerjasama dengan Amazon Web Service untuk menjadi mitra teknologi untuk vCarbon dari VeChain. AWS atau Amazon Web Service terkenal dengan kepatuhan dan kemampuan enskripsi datanya dengan fitur keamanan canggih yang memberikan pengguna sistem manajemen karbon untuk solusi vCarbon dari VeChain. AWS juga mempertahankan hubungan kerjasama yang baik dengan Intel dan AMD untuk memastikan opsi daya komputasi yang memadai. Karena kerjasama ini juga membuat sustainability and carbon management solution dari VeChain dapat atau sangat dapat diandalkan. Sekarang kita masuk ke kekurangannya. Kekurangan besar VeChain menurut saya karena ia berasal dari China. Banyak perusahaan dari Eropa dan US, terutama perusahaan yang sensitif mengenai data, cukup khawatir dengan hal ini. Sehingga membuat mereka enggan mengadopsi solusi-solusi yang diberikan VeChain. Yang kedua, suplai token FET termasuk yang sangat banyak. Dan setahu saya belum ada mekanisme pembakaran untuk token FET. Terakhir, VeChain menurut saya salah satu dari banyak proyek yang jauh dari hingar-bingar media. Saya harus akui, VeChain terlihat kurang menarik di mata media dibanding beberapa blockchain lain. Katakanlah Binance Smart Chain, Cardano, Cosmos, XRP, semuanya itu terlihat sangat menarik. Nah, karena VeChain cukup jauh dari hingar-bingar media, membuat ia kurang terasa hype-nya. Kadang semakin besar hype suatu produk dapat membuat banyak orang menjadi lebih FOMO.
Semakin banyak orang yang FOMO, semakin besar pula potensi harga mompa untuk bergerak lebih tinggi. Kesimpulannya, menurut saya, VeChain merupakan proyek yang bagus, terutama jika kita melihat beragam solusi yang ditawarkannya. Yang penting itu bukan hanya sekedar solusi, melainkan juga sebuah adopsi atau yang sudah diadopsi di perusahaan-perusahaan besar seperti Walmart, BMW, dan masih banyak lainnya. Bisa kalian cek langsung aja di websitenya. Saya rasa memang layak jika banyak orang mengatakan bahwa VeChain merupakan proyek yang sudah mapan. Hanya saja memang jauh dari pemberitaan media mainstream. Menurut saya membuat potensinya agak sedikit tidak menonjol. Akibatnya harganya juga terasa kurang menarik. Tetapi buat kalian yang memang sedang mencari proyek berfundamental, ini bisa kalian riset lebih dalam lagi ya. Dan juga ingat selalu, segala hal baik yang saya sampaikan tidak serta-merta menjamin VeChain akan bagus potensinya atau paling tidak akan baik-baik saja. Kita harus belajar dari Terra Luna dan FTX. Segala hal yang terlihat baik bisa berubah sekejap mata secara tiba-tiba. Sebab memang seperti inilah dunia cryptocurrency. Belum matang dan masih tinggi akan resikonya. Sampai sini aja dulu saya rasa video kali ini. Semoga video ini bermanfaat. Thanks for watching.